observasi selama 3 hari, nanti tindakan insya Allah di hari Kamis gitu. Yang diinin Kak Bekti apa sih, yang dirasain Kak Bekti? Ya, jadi sekarang ini pusing sama sering capeknya itu lebih karena penglihatannya burem gitu ya. Jadi kayak kalau kita mungkin yang biasa pakai kacamata, terus kalau lagi nggak dipakai kacamatanya kan pasti kan untuk nyari fokus itu kan capek ya, cepet capek. Nah itu yang dia ngerasain tuh itu, dan itu yang selalu dia keluhin. Dia pengen itu cepet-cepet bisa kembali normal lagi. Kapan Kak tindakan operasinya atau gimana ya? Udah ada info dari dokter? Insya Allah hari Kamis, cuma untuk waktunya pagi, siang atau sorenya sih kita belum dapat info. Kesiapannya sendiri Mas Cipta menghadapi operasi biasa seperti apa Bang? Ya, jadi kalau untuk persiapan dari Mas Indra sendiri sih dia seneng banget, malah dengar emang mau ada tindakan gitu ya, dia seneng gitu ya, mudah-mudahan bisa cepat gitu ya. Nah kalau untuk dari rumah sakitnya sendiri persiapannya itu dari segala macam kayak jantungnya, kemudian tekanan darah, terus juga gula darah itu harus semuanya normal baru bisa diambil tindakan. Waktu kalau kemarin kan di Abdi Waluyo, sekarang di RSPAD, kenapa beda rumah sakit Mas Cipta? Ya, jadi memang kan itu kita juga dapat saran gitu ya dari keluarga, dari teman-teman juga gitu. Akhirnya kita memutuskan untuk ke RSPAD dulu gitu. Dan sekarang ya mudah-mudahan sih sama aja ya. Untuk Pak Indra yang sekarang itu kondisi di rumah sakit juga seperti apa? Terakhir itu tadi sempat nelpon adik, kebetulan hari ini yang lagi jaga itu ada adik aku, si Harum. Babang sendiri sih lebih banyak istirahat, tiduran gitu ya. Kemudian ya biasa makan, karena kalau untuk perawatan yang gimana banget sih udah nggak ada ya gitu, karena memang tinggal matanya aja kan. Sekarang ini tinggal mata aja tuh berarti, nggak ada keluhan lain dari Bang Indra? Nggak ada, cuma keluhannya tinggal mata, yaitu paling sama pusingnya mungkin karena mencoba untuk fokus. Ada obrolan dengan Bang Indra sebelum operasi? Ya kalau obrolan sebelumnya ya itu aja sih, dia cuma lebih ngeluh untuk ini kalau dia sih ngomongnya gitu ya, ada bangkai ikan katanya gitu, dia bilang nih kayak ada bangkai ikan nih, ini nggak bisa hilang apa gitu. Jadi akhirnya kita periksa ke dokter mata, ya ternyata ada gumpalan darah itu yang nutupin penglihatan. Tapi kalau menurut dokter gimana, maksudnya itu agak berbahaya kah, atau maksudnya memang operasi ringan gitu maksudnya? Dibilang operasi ringan enggak juga ya, karena kan ini kan menyangkut penglihatan gitu ya. Mudah-mudahan ya kita sih harapannya berhasil gitu ya, sehingga penglihatannya bisa kembali pulih. Cuma yang namanya risiko itu kan pasti ada gitu ya. Ya mudah-mudahan risikonya minim lah. Ini kedua-dua matanya atau hanya satu? Enggak, jadi step by step. Jadi satu mata dulu, yang besok itu insya Allah dikerjakan sebelah kiri dulu. Nanti seminggu kemudian kita lihat perkembangan matanya. Kalau memang bagus, kemudian juga nggak ada kendala apa-apa, insya Allah berikutnya baru mata yang sebelah kanan. Berarti nanti yang dua-duanya itu ngeliatnya buram berarti dua-duanya? Dua-duanya buram. Kalau gumpalan sendiri emang dari penyakit dari sebelumnya? Ada atau pengaruh emang dari penyakit ada sebelumnya ini? nggak? Sepertinya sih seperti itu ya. Jadi karena pecah pembuluh darahnya ini, sehingga darahnya itu merembes ke bola mata kayaknya. Sebelumnya kan pernah terapi juga, terapi selama mata. Berarti itu tidak begitu berpengaruh gitu untuk Terapinya alhamdulillah sebenarnya lumayan membantu juga gitu ya. Tapi mungkin tetaplah ada tindakan yang harus melalui terapi kedokteran juga gitu ya, yang memang bisa mempercepat juga sih gitu. Karena kasihan Bang Indranya kan, dia selalu ngeluhnya tuh matanya burem, dan itu yang bikin pusing. Jadi makanya ya kita juga cari jalan yang lebih baik, yang tercepat juga. Kalau kabar soal dokter dari kepresidenan yang bilang Bang Indra itu benar nggak sih? Enggak sih, aku baru dengar malah nih ada dokter dari kepresidenan. Enggak sih, kalau itu enggak ada. Berarti dokter biasa aja. Ya kalau mungkin dokternya itu pernah megang presiden atau apa ya, aku nggak tahu ya. Kalau yang sekarang aku belum ke rumah sakit dan belum pernah ketemu sama tim dokter yang merawat Mas Indra sekarang sih belum. Kalau untuk soal ingatan udah seperti apa sekarang? Untuk ingatannya alhamdulillah semakin bagus gitu ya. Kita bicara atau ngobrol sama Bang Indra tuh udah tektokannya juga udah enak gitu. Bahkan kemarin sempat bikin konten sama Indi Barens juga, dan itu udah asik banget lah gitu ya, lucu gitu, dan ininya juga cepet gitu, tektokan itu cepet. Jadi memorinya sendiri yang lompatan-lompatan itu udah mulai minim sih.
Bisa dibilang berapa persen Kak? Maksudnya untuk mungkin maaf nggak bisa sempurna, tapi berapa persen untuk menuju ke sempurna kemajuannya itu Pak? Ya kalau itu mungkin ya ini saya sendiri gitu ya, sekitar 80% udah ada gitu. Karena memang secara dia opening, kemudian dia gimmick, kemudian dia bercanda, itunya udah bagus gitu. Udah oke lah, udah kayak Bang Indra banget lah, jadi nggak ngeliat perubahan gitu ya. Tapi ya itu karena penglihatannya aja yang bikin dia tuh jadi kayak orang lagi nebak-nebak kayak gitu. Mas Cipta, kabarnya masih suka halusinasi ya Kak Bekti ini? Bukan halusinasi, jadi kayak misalnya kita lagi ngomongin kayak konser Blue gitu ya. Nanti dia mungkin hanya nyatuin memorinya itu gitu ya, puzzle-nya itu dia berpikir oke, Blue, gue pernah penyiar, gue kayaknya pernah wawancara Blue, padahal sebenarnya belum gitu. Jadi lebih kayak ketika dia mau menyatukan memorinya itu jadi pecah-pecah ya, yang keluar aja sama dia. Nanti ada acara openingnya gimana tuh? Kan katanya ada rencana buat ya insya Allah sih nanti pas acara opening itu ya mudah-mudahan Bang Indra sudah bisa gitu ya. Tapi toh juga kalau memang ternyata ada kendala dari itu, pihak penyelenggara pun juga sudah mengetahui dari awal, karena kita sudah ada kesepakatan di awal bahwa apapun itu kita lihat nanti dari kesehatannya Bang Indra. Kalau memang dia ternyata belum bisa atau memang ternyata ada kendala, ya mohon maaf kita tidak bisa lanjut, dan dari pihak penyelenggara pun memahami hal itu. Berarti ada kemungkinan untuk ambil yang itu ya, job yang itu? Itu memang bukan ambil job ya. Jadi itu bukan pengertiannya kemarin itu bukan Indra Bekti udah terima job, enggak. Jadi kebetulan penyelenggara konser ini adalah sahabat dari Mas Indra gitu. Pas kemarin kita dari klinik, kemudian diundang makan siang sama sahabatnya ini gitu. Kemudian sahabatnya melihat perkembangannya Mas Indra dengan komunikasi yang cukup baik gitu ya. Kemudian dia bisa berjalan dan mengingat siapa saja yang ada di sana gitu ya. Ya dia merasa mau ngasih apresiasi ke Mas Indra gitu. Jadi kita udah keluarga, bahkan manajemen juga udah bilang ada resiko-resiko misalnya ya. Mungkin tadi kalau mbaknya nanya kalau masalah lompatan-lompatan itu tadi halusinasi, takutnya kan nanti di panggung dia ada halusinasi atau gimana gitu kan. Mereka udah siap gitu, mereka nggak apa-apa, tenang, kita cuma mau kasih lihat ke masyarakat bahwa Indra Bekti sudah bisa kembali, Indra Bekti sehat, Indra Bekti tidak berubah gitu, dan dia masih memiliki kemampuannya untuk membawakan suatu acara. Nanti kabar kemarin setelah keluar dari bekerja itu tidak benar? Iya, jadi kalau itu nggak benar gitu, karena kalau memang mau langsung bekerja sebenarnya udah banyak undangan dari TV gitu ya yang mau wawancara Bang Indra. Cuman kan tetap dari kita, dari keluarga dan dari manajemen sepakat dengan dokter juga bahwa nanti nunggu 4 bulan. Nah kalau untuk yang kemarin itu karena sahabatnya yang meminta, dan ini istilahnya bukan suatu pekerjaan gitu ya, bukan yang dia harus bertanggung jawab penuh gitu. Ya sekaligus kemarin kita juga minta izin sama dokter, dan dokter pun melihat kondisinya Bang Indra sudah sangat sehat. Dari situ juga mungkin bisa dikasih kesimpulan, dokternya bisa kasih kesimpulan bahwa silakan sudah bisa gitu ya. Cuman nanti kembali jangan, nggak boleh terlalu capek kayak gitu. Itu juga udah kita sampaikan sama pihak penyelenggara bahwa Indra itu nantinya tuh hanya untuk opening, kemudian mungkin nanti memimpin lagu Indonesia Raya gitu. Jadi nggak akan yang lama di atas panggung sampai dia kecapean. Kalau kayak gitu dokternya ikut nggak Mas biasanya? Maksudnya mendampingi? Sepertinya sih enggak, karena memang tidak ada permintaan dari kita juga sih gitu. Udah sembuh, udah boleh, terus sekarang drop lagi Bang, khawatir nggak? Sekarang bukan drop. Oh bukan ya? Sekarang masuk rumah sakit itu bukan karena drop, tapi untuk pengobatan yang selanjutnya, step selanjutnya yaitu mengembalikan penglihatannya lagi. Nah tapi mungkin ini maksudnya nanti Indra maksudnya untuk pelan-pelan dipanggil mungkin satu persatu program untuk merefresh, maksudnya untuk oh iya ternyata gue pernah gini loh gitu, maksudnya mungkin di program apa, mungkin untuk mereview itu mungkin di rumah atau gimana, muter-muter video gitu. Ya kalau untuk kita memutarkan video, bentar azan ya. Ya, jadi untuk menstimulasi ingatannya gituan, kemampuannya dia juga gitu ya. Saya kebetulan kan megang YouTube-nya Bang Indra gitu, jadi saya selalu datang ke sana kalau memang ada kesempatannya, kemudian kita bikin konten gitu ya. Nah waktu itu pertama bikin konten itu sebenarnya nggak ada maksud atau mau dia untuk bikin
opening apa segala macam gitu. Cuma kaget aja gitu pas. Jadi ceritanya kita mau update buat perkembangannya Bang Indra gitu ya. Dari mulai belajar fisioterapinya, kemudian berlatih apa gitu ya. Kemudian saya nyalain kamera, nyalain lampu, flash, mungkin dia lihat gitu ya flashnya. Terus tiba-tiba si Bang Indra langsung ngomong ke dokternya, dia bilang, "Pak, tunggu dulu ya, saya mau opening dulu," gitu. Dan dia opening dan ya kaget sih, nggak expect ke sana gitu. Wah, oke, dia udah bisa dan alhamdulillah masih lancar gitu, masih ingat gitu bahkan gitu ya apa aja, gimana opening, gimana nanti closingnya itu dia nggak perlu didikte gitu, cuman kasih tahu doang, Bang, di Babang mau begini, udah jalan gitu. Jadi alhamdulillah ya kalau untuk ininya dia memang masih bagus gitu. Memang ya penglihatannya aja sih yang masih mengganggu dia tuh. Nah, itu di kabarnya mau besok medical check up dan harus puasa gimana? Ya, jadi besok itu karena hari Kamis itu akan ditindakkan operasi, kemungkinan besok kan mulai ada medical check up gitu ya, diperiksa segala sesuatunya. Dan maka tadi dapat kabar dari adik juga kebetulan, maka Bang Indra diharuskan puasa gitu, biar bisa dilihat secara normal gitu ya, kandungan gula darah, tekanan darah dan lain-lainnya. Sedikit Mas, kemarin setelah keluar dari rumah sakit aktivitas Bang Indra itu ngapain aja gitu, karena kan kemarin sempat viral juga video dengan anak-anak Bang. Ya setelah keluar dari rumah sakit, yang pertama itu yang saya bikin kagum ya dia sholat gitu ya, dia mulai sholat gitu, bahkan sampai sekarang sholat 5 waktunya nggak ditinggal. Kemudian dengan kondisinya dia yang seperti itu, dia tetap masih mau sholat. Kemudian yang kedua, dia main malah waktunya lebih banyak sama anak-anak gitu ya. Kemudian belajar fisioterapi itu sampai akhirnya seminggu kemarin itu dia harus ada terapi lain di klinik yang lain juga gitu ya. Dan alhamdulillah dengan terapi yang tambahannya ini juga dia malah jadi mempercepat pemulihannya gitu ya, karena memang perubahannya sangat cepat banget gitu, jadi semakin membaik gitu, dari ingatannya, dari fresh wajahnya gitu ya, bahkan berjalannya pun sekarang sudah lebih mantap lah gitu dibandingkan sebelumnya. Mungkin hal yang pertama banget pengen dia lakuin setelah keluar dari rumah sakit itu kemarin? Kalau hal yang pertama banget sih dia keluar dari rumah sakit ya, karena mungkin dia juga tetap masih belum bisa lihat ya, dia pengennya bisa ngelihat dengan normal lagi gitu. Tapi ya gimana, karena memang ada gangguan atau rembesan di matanya, jadi ya itu harus menunggu proses. Mungkin ada kegiatan atau makanan atau tempat sesuatu yang pengen dikunjungi kemarin setelah? Itu sih belum ada, cuma kemarin itu kebetulan pas sama Indi Baren, kita dikasih surprise lah sama Indi Baren, kita janjian sama Dila, terus ditanyain lagi pengen makan apa, dan awalnya Indi Baren tuh mikir paling waktu itu pengennya makan soto gitu-gitu. Ternyata dia mau makan Thailand. Akhirnya ya udah kita kejanjian di restoran Thailand gitu. Dan dia seneng banget sih, makannya banyak banget. Berarti udah dibawa ke public space gitu ya? Udah, kalau bawa public space itu pertama kalinya banget itu yang ketemu sama penyelenggara yang buat Blue ini itu awalnya. Habis itu kemudian berikutnya mungkin ada temannya, sahabat yang lain juga yang melihat postingannya Dila gitu, akhirnya ajak makan siang bareng lagi juga. Ketika dibawa ke public space banyak orang gitu, dari yang dia di rumah sakit 3 minggu itu kelihatan antusiasnya apa gimana sih? Iya bener banget gitu ya, pas Indra dateng gitu kan, mereka sempet kaget gitu loh, Mas Indra gitu kan udah bisa ini gitu, kaget banget gitu kan, udah jalan ya, walaupun memang jalannya masih dipegangin karena kan penglihatannya buram ya gitu, tapi dia menyapa kayak apa segala macam ya, alhamdulillah normal, dan orang-orang mendoakan cepat pulih kayak gitu ya, alhamdulillah sih gitu. Ya. Untuk besok hari Kamis itu di jam berapa sih untuk melakukan operasinya? Kita belum dapat update-nya nih untuk waktunya, di jam berapa di hari Kamis itu akan dilakukan operasi. Berarti sekarang lagi ditungguin sama siapa, Kak Bekti? Ya, sekarang tadi pagi itu karena Dila ada keperluan, maka diganti sama adik dulu untuk yang ngejaga. Nah sekarang kayaknya udah Dila lagi yang ngejaga. Oke. Terima kasih. Thank you.